semua dan salam sehat. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wayukasi, SH, MH, SA, MM, SPD, MPD, selaku Ketua Tim Pakar dalam acara e-seminar hari ini, Ibu Ruslaini, SE, MM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Sri Utami Nurhasana, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak atau Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Rizvan Zai Musa, dan Bapak Irfan Yedi Pramana, selaku pembicara dalam acara e-seminar pada hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta acara e-seminar pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita bisa bertemu secara daring dalam acara e-seminar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan tema Business Ethics in the Digital Era. Sebelum acara e-seminar nasional hari ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Muhammad Arif Rahman, mahasiswa Program Studi Manajemen semester 2 sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Kepada seluruh peserta e-seminar nasional hari ini, diharapkan untuk dapat mengaktifkan videonya selama acara seminar dilaksanakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan oleh Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang keempat, pemaparan materi terkait Business Ethics in the Digital Era. Yang kelima, tanggapan oleh Ketua Tim Pakar. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator. Yang ke-8, penutup dan sesi foto bersama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring, dimohon untuk bersikap khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa kepada Bapak Dr. Eka Wayukasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Arif Rahman. Yang saya hormati Ketua ST Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini, SE, MM, atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh dosen ST Kasih Bangsa maupun dosen dari berbagai perguruan tinggi yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormatin dan saya banggakan, saya cintai para mahasiswi ST Kasih Bangsa ataupun mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi yang ikut pada acara hari ini. Yang saya hormati narasumber kita yang pertama, Bapak Rizvan Zai Musa, SM.
Beliau adalah Pricing and Reinsurance Section Head dari PT Pacific Life Insurance. Yang saya hormatin Bapak Irfan Didi Pramana. Beliau ada CEO and founder C. Kelambir Business.id. Yang saya hormati moderator kita, Ibu Sri Utami Nurhasana SPD. Beliau adalah Kepala BAK STE Kasih Bangsa. Yang saya banggakan MC kita Muhammad Arif Rahman, mahasiswa semester 2 STE Kasih Bangsa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sehat dan sejahtera buat kita semua, dan salam Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk berkumpul di acara I-Seminar Nasional STE Kasih Bangsa seri ke-45 dengan topik Business Ethics in the Digital Age. Adik-adik mahasiswa beserta dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi yang saya hormati, bahwa bisnis tanpa etik akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Terlebih-lebih, business ethics in the digital age. Dalam era digital, tanpa etik, bisnis ini akan menjadi kacau, berantakan. Kenapa? Dulu bisnis konvensional, bukan di era digital, pelakuan bisnis etik sudah menjadi sangat penting, tetapi banyak kalangan meragukan bahwa bisnis harus etik dan etik terkait bisnis. Banyak pelaku bisnis tidak percaya bahwa bisnis etik itu perlu bukan hanya untuk masyarakat konsumen, mitra, tetapi bisnis etik sendiri adalah suatu hal, suatu kepercayaan yang akan didapat oleh perusahaan organisasi yang melaksanakan bisnis etik untuk kemajuan perusahaan sendiri dalam kompetisi terkait bisnis etik. Dalam era digital, bisnis etik menjadi lebih penting lagi. Karena saat ini, di dunia telah masuk ke dalam digital bisnis. Dan banyak sekali bisnis itu diatur oleh robotics dan artificial intelligence yang mengolah big data yang demikian besar, menyangkut begitu besar data-data konsumen dan masyarakat. Sehingga kalau bisnis etik tidak menjadi suatu prinsip dalam berbisnis di era digital, maka dengan cepat, sangat-sangat cepat, masyarakat banyak yang akan dirugikan. Datanya, data-data pribadi menjadi data yang berseliweran di dunia maya. Kemudian berbagai teknik-teknik yang tidak etis sekali menjaring akan menjadi banyak sekali masyarakat terjaring dalam hal-hal yang tidak etis atau bahkan berakhir kepada kecurangan. Kita sudah melihat banyak sekali hal-hal kecurangan dalam digital bisnis yang melibatkan kerugian ribuan puluhan ribu konsumennya karena digital bisnis merupakan suatu multiplier effect dalam menjaring konsumen dan dalam bisnis dalam skala besar. Banyak sekali orang dalam digital, era digital, dengan cepat bisa menjadi perusahaan yang raksasa, unicorn. Ya. Dan dalam perjalanan itulah, kalau bisnis etik tidak dijalankan, korban akan berjatuhan. Dan memang pemerintah dari berbagai negara telah menerapkan, membuat peraturan-peraturan terkait dengan digital. Dan yang lebih penting adalah
kesadaran dari pelaku bisnis digital terhadap bisnis ethics. Sehingga hari ini seminar yang merupakan tugas mahasiswa semester 2 dalam mata kuliah bisnis ethics di ST Kasih Bangsa menjadi penting bagi kita semua, dan kita nanti akan mendengarkan bagaimana dua narasumber berbicara bisnis ethics in the digital. Dan hal ini akan menjadi pembelajaran khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi ST Kasih Bangsa yang sedang mengambil mata kuliah bisnis ethics. Dan akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, I-Seminar Nasional seri ke-45 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Eka Wayukasi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi e-seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Rizvan Z. Musa dan Bapak Irfan Didi Pramana, yang juga akan dimoderatori oleh Ibu Sri Utami Nurhasanah. Kepada Bu Tami selaku moderator dalam acara e-seminar hari ini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Arif Rahman selaku MC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wididongtian, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan juga Ketua Tim Pakar dalam acara e-seminar nasional hari ini. Yang saya hormati Ibu Ruslaini, SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Bapak Rizwan Zai Musa dan Bapak Irfan Didi Permana selaku pembicara dalam acara e-seminar nasional hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung tentunya kepada seluruh peserta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara e-seminar nasional STI Kasih Bangsa seri ke-45 dengan tema Business Ethics in the Digital Era. Meskipun acara e-seminar nasional hari ini dilaksanakan secara daring, tentunya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar dan juga menggali wawasan berkaitan dengan bisnis etik. Tak lupa juga saya selalu mendoakan agar seluruh peserta selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19. Baik, sebelum kita mulai dan masuk ke dalam inti acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Utami Nurhasanah SPD, selaku moderator di acara e-seminar nasional hari ini dengan tema Business Ethics in the Digital Era. Baik, sebelum nanti acara e-seminar dimulai, bagi para audiens yang ingin bertanya, boleh mencantumkan pertanyaannya nanti di room chat Zoom ataupun raise hand. Selanjutnya, sepertinya seluruh audiens sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi, baik itu dari Bapak Rizvan Zai Musa dan juga Bapak Irfan Didi Permana. Untuk pembicara yang pertama, yaitu Bapak Rizvan Zai Musa. Beliau adalah seorang Pricing and Reinsurance Section Head di PT Pacific Life Insurance. Beliau juga adalah praktisi di bidang aktuaria yang kebetulan sudah cukup lama ya Pak bekerja di bidang ini ya Pak ya? Iya. Oke. Bapak Rizvan Zai Musa ini saya manggilnya Bapak, Kakak, atau apa nih anaknya? Karena kayaknya audiens kita juga beragam sih. Nama aja. Oh, nama aja, oke. Kak Rizwan aja kali ya. Oke deh, Kak Rizwan. Baik, silahkan untuk menyampaikan materi hari ini kepada Kak Rizwan Zai Musa, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.
Suaranya jelas ya? Jelas, Kak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di zaman pandemi seperti ini. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih selaku founder STIE Kasih Bangsa, dan terima kasih juga kepada Ibu Ruslaini selaku ketua STIE Kasih Bangsa, Mas Muhammad Arif selaku MC acara, dan Ibu Sri Utami selaku moderator, dan teman-teman panitia semua yang membantu acara seminar nasional ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizvan Zai Musa. Saya lulusan Sarjana Manajemen. Saat ini saya bekerja di PT Pacific Life Insurance di bagian aktuaria sebagai pricing dan reinsurance. Sebelum memasuki materi kali ini, saya ada sedikit motivasi nih untuk adik-adik semua nih. Jadi kemarin saya ngelihat program di STI Kasih Bangsa bahwa di kampus tersebut mahasiswa-mahasiswi akan diberikan kesempatan bekerja atau berwirausaha di semester 5 ya. Nah, yang mana program itu sebenarnya saya sudah pernah merasakan, dan menurut saya di zaman sekarang itu sangat efektif sekali. Setelah lulus sudah bisa jadi pegawai tetap atau entrepreneur yang besar, itu buktinya nyata sekali. Dan aku sih berharap semoga lancar terus programnya, jadi tetap semangat buat belajar anak-anak mahasiswa-mahasiswi, untuk semuanya yang aktif ya. Oke, nah aku mau share materinya di sini aja ya. Bentar, share screen. Nah, nanti sebelum kita mulai, misalkan ada yang mau nanya, nanti di sesi akhir acara ya, setelah materi maksudnya, bisa langsung ditanya aja. Nah, oke, kita mulai ya untuk mempersingkat waktunya. Etika bisnis di era digital. Bentar, ini sebentar ya. View. Sebentar. Kelihatan ya ininya, slideshow-nya ya. Kelihatan ya? Semua jelas ya? Oke, etika bisnis di era digital. Apakah itu etika bisnis? Aku jelasin dulu ya. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis tentang benar atau tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang didasari oleh perilaku seseorang dalam membuat keputusan dan menjaga kualitas bisnisnya. Jadi, aku jelaskan bahwa etika bisnis itu pada intinya ada suatu perilaku atau sikap kita terhadap suatu bisnis. Bagaimana bisnis itu bisa jalan terlihat profesional ya. Jadi ketika kita tahu bisnis itu sudah jalan, nggak sembarangan nih kita asal jual beli gitu. Tapi kita harus tahu perilaku caranya gitu. Jangan sampai kita asal jual beli aja, yang penting dapat angka dan selesai, closing selesai gitu. Tapi kita harus tahu agar terlihat lebih profesional dan bisa menjaga kualitas bisnisnya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu netiquette. Nah, netiquette ini adalah network etiquette. Jadi sebelum kita masuk ke etika bisnis, itu kita harus paham dulu yang namanya netiquette. Netiquette itu adalah jaringan etika atau internet yang harus kita punya. Kita harus punya etika di dalam berinternet ya, intinya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah jejak digital. Kenapa jejak digital? Jejak digital itu dapat ditelusuri historinya. Satu. Jadi aku jelasin kenapa, karena kita setiap apapun yang kita telusuri itu orang lain pun bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita posting, apa yang kita telusuri kayak gitu. Itu bisa kita lihat sebenarnya dari seluruh orang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah yang perlu diperhatikan adalah tidak menyebarkan kebencian. Nah, orang lain akan merasa tersinggung membaca yang mengandung hate speech. Jadi misalkan yang kalian tahu kan di internet, beretika di internet itu kan kadang ada yang suka bagi-bagi ujaran kebencian gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak bikin orang lain tersinggung gitu, misalkan bagi yang nggak suka gitu. Nah yang ketiga, tidak berkata kasar. Nah kenapa tidak berkata kasar, itu udah pada umumnya ya. Walaupun kita secara langsung pun juga nggak boleh sebenarnya berkata kasar. Nah di etika di dalam berinternet pun juga sama.
kita nggak boleh asal komen yang berkata kasar gitu, karena itu akan mengganggu kenyamanan orang lain dan juga menunjukkan kualitas diri gitu. Kita kelihatannya, oh tahu nih orang ini ternyata kayak gini ya, gitu. Nah, yang keempat itu reaksi. Nah, reaksi yang muncul atas unggahan postingan merupakan branding etalase. Aku jelasinnya. Nah, halo, Eh, jelas ya? Udah. Oke, sorry. Reaksi ya. Yang keempat itu adalah reaksi. Reaksi yang muncul atas unggahan atau postingan merupakan branding etalase. Kenapa aku bilang reaksi? Karena di bisnis berinternet itu, etika berinternet itu yang kita harus pastikan adalah orang lain yang mengunggah postingan yang kayak misalkan ya contoh, kita punya Instagram. Instagram itu isinya postingannya tuh tentang hobi jalan-jalan, naik gunung, pergi sana sini. Nah, itu bisa dibilang orang bisa ngelihat, oh, branding orang itu kayak gini ya ternyata, terus orang itu juga punya pengetahuan di bidang jalan-jalan atau di mana daerah-daerah mana gitu, udah pernah dikunjungin kayak gitu-gitu. Nah, termasuk juga jualan. Jualan juga kan dia pernah jualan ini, pernah jualan itu. Oh, berarti dia punya pengalaman nih dari bidang itu. Jadi itu semua merupakan branding etalase gitu. Nah, yang terakhir yang 5 itu adalah waktu. Yang perlu kita perhatikan juga nih. Di beretika berinternet itu waktu adalah durasi menggunakan sosial media, posting yang secukupnya agar tidak terlihat spam. Jadi gini, misalkan nih kita punya Instagram atau Facebook, kita posting sesuatu nih. Nah, posting sesuatunya tuh menurut kita kayaknya kita mau ngasih informasi, tapi ngasih informasinya tuh terlalu berlebihan. Jadi misalkan terlalu banyak dikirim gitu kan, diposting posting posting. Jadi menurut saya itu sebenarnya akan terlihat jadi spam gitu dibaca orang, jadi harusnya orang interest atau tertarik jadinya, ih apa sih kok kayak gini gitu kan. Jadi kayak kurang menarik lah bahasanya, jadi kayak nggak ada etikanya kalau menurutku ya, itu adalah soal waktu. Nah, lanjut, cara menerapkan etika bisnis di dunia digital. Nah, ini yang aku mau jelasin baru masuk ya. Responsif dalam berkomunikasi. Nah, contoh, pemilik bisnis akan tanggap atau cepat respon dalam menjawab pertanyaan dari pembeli dan menjawab dengan jelas sesuai pertanyaan dari pembeli. Jadi aku jelasin, si penjual akan menjual suatu produk. Nah, produknya itu pastikan punya banyak pertanyaan ya, kayak deskripsinya, penjelasan tentang spesifikasinya, tentang stoknya kayak gitu-gitu. Nah, itu dari satu sisi etikanya kita minimal bisa menjawab pertanyaan si pembeli itu dalam waktu yang cepat lah, susah mungkin gitu. Nah, bagi yang mungkin baru mau mulai untuk suatu bisnis, kita coba belajar dari tektokan bisnisnya dulu gitu, biar biar orang tahu dulu nih produk kita apa sih yang dijual, terus stoknya masih ada apa enggak, kita balas dengan cepat lah minimal. Oke. Nah, lalu jika sudah memiliki bisnis yang settle atau ramai nih, misalkan kayak bisnisnya sekarang udah berjalan, udah cukup rame, itu sebenarnya ada tuh kayak bisa dibikin otomatis menjawab gitu, robot otomatis. Kayak seperti e-commerce kayak model Shopee atau Tokopedia kayak gitu-gitu. Jadi bisa bisa meringankan si penjual lah dalam maintenance-nya. Oke, yang kedua, caranya menerapkan etika bisnisnya yaitu pahami copyright. Nah, di dunia digital ini harus tahu dulu nih copyright ya. Copyright itu harus kreatif dalam membuat sebuah bisnis. Usahakan jika ingin meniru atau memakai produk yang sama persis milik orang lain, itu minimal ada izin dari pemilik bisnisnya ya. Gitu, ada izin dari pemilik bisnisnya yang membuat. Jika tidak ingin maksudnya tidak ingin memiliki izin atau ke orang yang membuat, kita modifikasi aja produknya itu. Jadi bisa dibilang kita mungkin ngambil produk nih, aku jelasin. Produk A ya, produk A itu kita ambil dari punyanya si produk B sama persis saja. Nah, itu jangan sampai kita tuh sama persis. Kalau bisa kita tuh modifikasi dari produk B itu, kita anggap produk B itu punya
kelemahan di mana kita tambahin di situ. Menurut aku itu oke-oke aja kalau kayak gitu. Tapi kalau sama persis, menurut saya itu nggak ada etikanya dalam suatu berbisnis. Jadi menjiplak suatu kreativitas orang tanpa izin pemiliknya gitu. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada yang instan. Nah, dalam suatu berbisnis tidak ada yang serba instan. Nah, tadi aku pernah tadi dengar penjelasan dari si Bapak Eka Wahyu bahwa bilang jadi banyak yang melakukan kecurangan dalam berbisnis. Itu benar banget, Pak. Jadi banyak yang melakukan kecurangan dalam berbisnis seperti menggunakan database dari manapun yang sekarang bisa dibilang gampang dicarinya, terus bisa dicuri. Nah, itu sebenarnya aku bilang bisnis itu nggak bisa main langsung instan, langsung ngambil database, terus kita langsung door to door, tinggal terbuka privasi orang. Itu sebenarnya nggak ada etikanya. Kenapa aku bilang? Karena bisnis itu kita harus lakukan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan telaten dalam maintenance bisnisnya. Jadi jangan menghasilkan angka yang besar itu dalam waktu singkat. Misalkan nih kita mau nyari data orang, nah data orang tuh menurut saya yang harus dilakukan itu adalah kita harus minimal mengisi kuesioner atau kita ajak ke undangan acara gitu. Nah itu bisa dibilang itu secara formal ya, kita door to door-nya seperti itu, nggak kayak dari internet kita ambil privasi dari orang dari mana kita spam, kita kasih tahu kayak gitu. Itu menurut saya kayaknya nggak beretika dalam suatu bisnis di dunia digital. Oke, yang keempat itu jujur dan adil. Produk yang dijual adalah benar produk yang sesuai dengan kualitas. Nah, jujurnya itu kita kasih tahu, misalnya aku kasih contoh, kita membuat bisnis usaha penjualan online toko-toko barang bekas ya. Jadi misalkan kita punya barang yang mau dijual ini bekas. Nah, bekasnya itu kan nggak mungkin 100%, tapi kita bilang 100%. Nah, itu kan artinya nggak jujur gitu. Atau kita bilang 95% cuman lecet-lecet dikit. Nah, jadi kayak kejujuran itu sangat penting. Nah, itu bagian dari etika dalam berbisnis. Kita bisa mencegah itu untuk biar terlihat jujur adalah menjelaskan di deskripsinya dengan jelas. Misalkan kondisi 95%, 95% itu isinya udah ada ini gitu. Kekurangannya hanya ini. Kita ngomong padanya sesuai kualitas barang tersebut dan jelas gitu. Nah, yang kedua itu adil ya, jujur dan adil. Nah, adil ini kita jangan sampai menemplok harga tuh sama gitu, kayak sama dengan yang orang jual lain. Misalkan kita jual nih harga 1.000, misalkan jual barang bekas, nah kita jual barang orang tuh 1.000 tapi dengan kualitas, padahal sebenarnya kualitas itu cukup berbeda ya, minimal ya kita naikin dikit lah 1.100. Jadi jangan sampai barang kita jual itu kayak nggak ada kelebihannya, terus kita tuh jangan sampai menurunkan juga gitu. Jadi misalkan 1.000 kita jatuhin di harga 500. Nah, menurut aku tuh kayak menjatuhkan harga, menurut kayak gitu. Jadi kayak nggak adil lah di dalam dunia berbisnis. Jadi harus adil dan jujur ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat penerapan etika bisnis di dunia digital itu apa sih gitu kan? Yang pertama, menghargai klien atau nasabah. Nah, nasabah akan bertahan nih membeli produk kita. Kenapa? Karena kita udah paham yang namanya beretika di dalam bisnis dunia digital tuh, orang lain bahkan ngelihat, wah nih bagus nih maintenance-nya, terus orang yang yang jual tuh juga ramah gitu. Kita akan bertahan membeli produk itu gitu nasabahnya. Nah, terus yang kedua juga menghindari penipuan. Nah, itu sangat-sangat jelas bahwa kalau kita ngerti etika dalam berbisnis, kita akan paham yang namanya penipuan itu gampang sekali di dunia digital, apapun bisa digampangin dan bisa diambil dari manapun. Nah, kalau kita punya ilmu etika berbisnis ini, kita akan punya bisnis yang bersih dan akan membuat kepercayaan kepada masyarakat nih gitu. Jadi kita nggak fraud ya istilahnya gitu. Nah, yang ketiga itu meningkatkan reputasi. Nah, banyak orang yang tahu produk kita nih dan akan melakukan kerjasama,
pada perusahaan-perusahaan. Biasanya kalau udah toko udah besar nih, itu ada kerjasama dengan brand-brand lain kayak gitu-gitu. Nah, karena kita kerja secara profesional dan ngerti etika bisnis dunia digital, kita akan dilihat oleh perusahaan lain atau toko-toko lain yang punya brand yang ingin kerjasama tuh, kita akan terlihat baik gitu. Jadi meningkatkan reputasi gitu. Nah, yang keempat manfaatnya adalah inovasi produk. Nah, tadi kan kita paham yang namanya caranya tuh, yaitu pahami copyright ya. Kalau kita udah paham itu, artinya kita bisa punya produk yang beragam yang bisa kita buat. Nah, dengan cara-cara yang kreatif. Jadi kalau adik-adik semua, teman-teman di sini pengen punya produk, misalkan nggak mau copyright, ya minimal kita modif lah produk yang punya orang lain, tapi yang bisa punya kelebihan dan kekurangan orang lain kita tutupin gitu. Jadi bakal banyak inovasinya tuh, kekurangan-kekurangan yang di produk-produk yang dijual yang lainnya gitu. Jadi pasti bakal banyak produk yang bisa beragam. Oke. Nah, ini aku mau jelasin nih contoh pengalaman etika bisnis di dalam bisnis asuransi dunia digital ya. Nah, aku kan kurang lebih bekerja di asuransi sekitar 8 tahun dari setelah lulus kuliah. Nah, aku mau share aja nih pengalamanku. Mungkin ada yang udah ngerti tentang dunia asuransi di digital. Jadi ada gini case-nya. Nasabah yang membeli direct asuransi jiwa secara langsung. Nah, aku jelasin dulu ya kerjasama di dunia asuransi digital. Di dunia asuransi digital itu kita punya kerjasama sama dua, yaitu broker asuransi atau marketing via digital dengan PT asuransinya, atau kita sebut saja perusahaan saya PT Pacific Life Insurance. Nah, aku jelasin tugasnya si broker asuransi atau marketing via digital itu adalah mencari perusahaan asuransi yang memiliki produk untuk dipasarkan melalui media digital, internet atau app store. Nah, yang kedua tugasnya itu sebagai front marketing atau pintu masuk untuk membeli produk asuransi di dunia digital dan menjawab semua pertanyaan dari nasabah. Itu tugasnya broker ya, marketing via digital yang mungkin kalian teman-teman tahu ada di internet, tiba-tiba ada pasang postingan tentang asuransi murah hanya sekian-sekian. Nah, itu jalurnya adalah dari broker asuransi atau marketing via digital. Nah, Pacific Life Insurance tugasnya apa? Dia membuat suatu produk asuransi yang berbasis digital dan telah disetujui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, semua peraturan, syarat, dan spesifikasi produk dijabarkan di dalam spek itu, maksudnya di dalam bisnis itu. Lalu yang ketiga tugasnya itu menerima produksi masuk dari broker untuk diseleksi pesertanya dan dicetak polisnya. Jadi setelah broker ngasih info ke kita kami adalah yang buat cetak polisnya gitu, bukti sertifikat asuransinya. Nah, aku mau jelasin ada case nasabah yang membeli direct asuransi jiwa secara langsung. Jadi dia nasabah tiba-tiba datang nih udah ngelihat infonya di internet bahwa ada asuransi murah hanya 100.000 rupiah, ada investasinya, ada bla 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 kayak gitu. Nah, etika bisnis yang bisa kita jaga nih di perusahaan dan broker, bagaimana caranya? Nah, aku jelasin pengalamanku ya. Nah, caranya adalah kita lakukan komunikasi dengan klien agar membeli produk yang sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi komunikasi ke kliennya itu misalkan kan direct langsung nih si nasabahnya itu bilang ke asuransi bahwa aku mau beli dong produk itu, tapi bisa langsung nggak? Aku nggak mau kalau lewat broker itu, mungkin ada faktor karena ada biaya atau ada yang lain-lain atau lambat atau gimana. Yang kita lakukan adalah sebagai perusahaan, saya sebagai perusahaan itu kita lakukan komunikasi ke klien itu bahwa tolong membeli produk yang sejenis yang produk yang dimaksud sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui broker asuransi. Nah, produk yang dijual melalui digital tidak bisa melakukan direct bisnis dengan perusahaan asuransi, kecuali ada perjanjian khusus. Nah, jadi kan case-nya ini kan si nasabah mau beli langsung ke perusahaan. Nah, itu nggak bisa. Kayak kita ditawarin asuransi atau dari digital, ya kita harus lewat dari media tersebut. Jadi nggak bisa langsung ucuk-ucuk,
datang dengan berbagai faktor alasan gitu, tetap dari perusahaan asuransi kita akan balikin ke broker gitu. Tolong nasabah yang terhormat, kita sudah bekerja sama dengan broker asuransi, jadi mohon maaf kita bisa proses kalau pintunya lewat dari marketing via digital tersebut, kayak gitu bahasanya. Oke, itu contoh pengalaman yang aku pernah ngerasain di dunia asuransi dan sering sekali sih sampai sekarang juga ada kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan sudah mendengarkan. Aku kembalikan ke moderator Ibu Sri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizvan. Ya, Berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan, bahwa kita harus hati-hati ya Kak, iya betul. menggunakan era digital ini, apalagi ada kerahasiaan data di dalamnya ya. Ya, Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara kedua yang akan sama-sama membagi ilmu berkaitan dengan bisnis etik, yaitu Bapak Irfan Didi Permana. Beliau adalah CEO and founder Kalimberbreednest.id, sebuah grup perusahaan teknologi sarang burung walet yang beroperasi sejak tahun 2020. Kepada Bapak Irfan Didi Pramana, dipersilahkan. Apakah kedengaran, Mbak? Terdengar, Mas. Oke. Ya, siap, izin share screen dulu ya, Mbak. Ini belum bisa nih. Ya, apakah kelihatan, Mbak? Terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, yang terhormat juga untuk Ibu Ruslaina, SEME, dan terima kasih kepada moderator Ibu Sri serta para panitia atas kesempatannya. Oke, baik teman-teman, di sini perkenalkan kembali, nama saya Irfan Didi Pramana. Saya merupakan founder dan CEO startup. Kita bentuknya startup perusahaan rintisan dari Kalimberbreednest.id. Nah, kita di bidang komoditas sarang burung walet. Nah, jadi saya di sini pengen bercerita atau sharing kepada teman-teman semua gimana sih perusahaan kita atau startup kita ini menerapkan etika bisnis di era digital sekarang ini, teman-teman. Nah, jadi dengan etika yang kita terapkan terus ditambah lagi dunia digital sekarang, perusahaan kita itu bergerak cepat gitu, teman-teman, sehingga alhamdulillah mitra ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya kita semakin banyak gitu, teman-teman. Dan alhamdulillah juga yang awalnya kita berbentuk UMKM ataupun hanya startup biasa, kita juga sudah berbadan hukum saat ini, yaitu PT Klambir Mitra Utama Internasional, teman-teman. Nah, nanti saya akan cerita semuanya, tapi sebelum masuk saya pengen menjelaskan sedikit, teman-teman, mengenai produk-produk teknologi yang ada pada saat ini, teman-teman. Nah, ini semoga dengan sedikit cerita terkait produk dan kategori-kategori startup ataupun dari teknologi nanti, rencana bisnis teman-teman yang pengen langsung terjun di dunia bisnis di semester 5 nanti bisa teman-teman kolaborasikan di produk-produk teknologi yang ada saat ini, teman-teman. Nah, sedikit sharing terhadap produk-produk teknologi. Nah, ini nanti bisa teman-teman cari lebih dalam gitu terkait produk-produk apa saja yang ada saat ini, terutama di teknologinya sendiri, teman-teman. Nah, tadi dari Mas Rizvan juga sudah banyak menjelaskan terkait etika. Saya di sini akan lebih sharing ke praktik-praktik di startup saya sendiri, teman-teman. Nah, ini ada beberapa produk
dari teknologi ataupun startup yang ada saat ini teman-teman. Nah, yang pertama itu ada AI. Nah itu nanti bisa teman-teman perdalam apa itu AI, terus AR atau VR, virtual reality, big data, blockchain, cheatbox, IoT, machine learning, NLP. Nah, jadi di perusahaan kita saat ini kita sedang mengadopsi yang namanya teknologi IoT, teman-teman. Nah, teknologi IoT ini kita adopsi, produknya teknologi kita adopsi sehingga bisa kita terapkan di bisnis kita. Nah, jadi teman-teman harus pelajari lebih dalam terkait digital ataupun produk-produk apa aja yang ada pada saat ini, teman-teman. Nah, setelah itu bisa teman-teman kolaborasikan atau teman-teman masukkan di produk ataupun kategori startup teman-teman sendiri. Nah, seperti kalau teman-teman pengen berbisnis di dunia pertanian, ada agrikultur teknologi. Nah, banyak sekarang komunitas-komunitas yang bisa teman-teman kolaborasikan dengan teknologi-teknologi yang ada, terus e-commerce, edutech, legal tech, fintech, terus ada loyalty platform, new retail, OTA, on demand, dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, banyak contoh-contoh produk-produk startup, kategori-kategori startup tadi yang bisa teman-teman terapkan gitu, teman-teman kolaborasikan di bisnis teman-teman nantinya. Dan sedikit menjelaskan di Klambir Bonus ID sendiri, nah kita saat ini lagi mengadopsi yang namanya IoT, teman-teman. Nah, IoT ini merupakan bagian dari produk teknologi tadi, produk startup tadi, yang mana kita bisa mengukur sensor DHT1111, sensor NQ2, WiFi suhu, dan lain-lainnya. Nah, ini lebih ke arah budidayanya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya petani-petani sarang burung walet itu berbudidaya sarang burung walet secara konvensional. Nah, saat ini kita sedang merevolusinya ke arah modern, teman-teman, dengan teknologi yang kita buat ini, kita kolaborasikan dengan dunia digital tadi, teman-teman. Nah, kita integrasikan dengan cloud, baru kita kolaborasikan atau kita sambungkan dengan website kita sendiri, teman-teman. Nah, dan selain itu juga, selain kita membantu dalam hal budidayanya tadi, teknologi ataupun dunia digital sekarang juga membantu kita dalam memunculkan layanan-layanan yang ada, teman-teman. Nah, seperti Bernes Institute, nah kita juga mengeluarkan layanan pembelajaran bisnis sarang burung walet secara kemitraan atau kolaborasi. Nah, ini banyak baik dalam hal pencucian, budidaya, dan lain-lainnya kita beri edukasi di Bernes Institute ini. Ada Bernes Market juga, akses pasar juga yang pasti kita hubungkan dengan para petani-petani dan pebisnis sarang burung walet. Sehingga layanan-layanan Bernes Fund juga kita terapkan juga di bisnis kita, teman-teman, di era digital saat ini. Nah, lalu bagaimana sih etika yang kita buat sehingga kita dapat lebih cepat gitu bergerak, teman-teman. Nah, yang pertama tentu kita selalu menggunakan etika-etika yang baik kepada karyawan kita, terus kepada mitra-mitra kita, dan baik mitra pasar maupun mitra bahan baku sekaligus, teman-teman. Dan yang paling penting pun juga kita menerapkan etika ini di tim kita ataupun co-founder kita. Nah, itu yang selalu kita terapkan gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita selalu memberikan etika yang baik kepada mitra kita ataupun yang lainnya, yaitu rasa aman, teman-teman. Nah, rasa aman itu baik dalam hal mengirim bahan baku, misalnya walet dari Kalimantan ataupun dari Sulawesi dikirim ke Pulau Jawa. Nah, itu etika keyakinan ataupun rasa aman kepada mereka semua kita terapkan, teman-teman. Terus janji juga, etika janji kepada klien-klien. Nah, ini yang selalu kita terapkan juga. Misalnya petani-petani walet tadi ngirim dari Kalimantan dikirim ke Pulau Jawa, janji membayar fee-nya itu setelah 4 hari barang datang. Nah, itu
selalu kita terapkan etika dalam hal menepati janji agar ya terus petani-petani tersebut itu nyambung gitu dan berkelanjutan untuk mengirim bahan baku tersebut. Begitupun juga ketika kita mengirim ke perusahaan eksportir yang ada di Indonesia. Nah, itu janji-janji sesuai grade-grade apa yang mereka inginkan. Nah, itu selalu kita tepatkan juga. Nah, melanjut ke jujur tadi juga. Nah, jujur selalu kita terapkan juga baik dalam hal keuangan dan lain-lainnya. Nah, itu selalu kita terapkan untuk ya agar dengan mitra ataupun dengan mitra kolaborasi lainnya terus berkelanjutan dari teman-teman. Nah, etika dalam hal memberi gaji juga. Nah, kita juga selalu menerapkan etika dalam hal memberi gaji dengan perlakuan sama. Nah, itu. Jadi kita ada karyawan sekitar 30 orang. Nah, itu etika-etika dalam hal memberi gaji agar karyawan semakin nyaman dan lain-lainnya itu terus kita terapkan. Begitupun juga dengan mitra-mitra kita yang selalu kita ajarkan juga dalam hal bijaksana dalam beretika memberi gaji, gaji yang cocok gitu. Jangan UMR dan lain-lainnya itu selalu kita terapkan ataupun kita ya patuh gitu terhadap aturan-aturan hukum dan etika tadi, teman-teman. Nah, itu yang selalu kita terapkan dan yang paling penting itu etika dalam hal bertanggung jawab dalam hal keseluruhannya, teman-teman. Nah, itu yang selalu prinsip-prinsip etika yang kita terapkan di perusahaan kita sehingga rasa aman, janji, jujur tadi itu dapat berkembang pesat gitu, teman-teman. Walaupun kita baru muncul bentuk dalam startup itu pada tahun 2020. Nah, sebenarnya kita juga dari tahun 2019 sudah mengerjakannya secara konvensional. Nah, kita mengubahnya dengan kepercayaan, kejujuran tadi, kita ya langsung melesat gitu, teman-teman. Kita langsung bermitra dengan beberapa petani-petani walet, baik yang ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Jawa sendiri pun juga beberapa kita terus berkolaborasi, teman-teman, dengan tadi penerapan etika tadi plus dunia digital tadi kita semakin melesat gitu, teman-teman. Nah, itu hal-hal seperti tadi itu perlu sangat ditekankan, teman-teman, agar mitra-mitra terus petani-petani dan rekan-rekan kita lainnya itu semakin percaya terhadap perusahaan kita sendiri. Nah, itu etika itu sangat penting, teman-teman semua, agar ya kita semakin cepat melesat. Nah, selain itu tadi juga udah sedikit dijelaskan, saya ingin sedikit memotivasi juga kepada rekan-rekan teman-teman semua. Jujur saya di sini masih semester 6, teman-teman. Nah, masih semester 6, saya udah mulai bisnis di semester 1 lalu. Nah, rekan-rekan bisnis saya ataupun co-founder saya rata-rata itu S2. Nah, ada yang semester akhir, ada pun yang udah profesional dalam dunia kerja. Nah, tapi saya memberanikan diri untuk mendirikan atau menciptakan perusahaan rintisan startup ini dan sebagai CEO. Nah, banyak gitu, teman-teman, manfaat bisnis. Walaupun sebelumnya saya pernah ganti-ganti bisnis, ternyata semua itu banyak manfaatnya. Nah, kita selain lebih mandiri dalam hal finansial, nah ternyata ketika kita menjalankan bisnis ini banyak tuh prestasi-prestasi yang kita dapatkan juga. Nah, jaringan koneksi, nah contohnya saya juga udah bertemu ataupun sering sharing juga kepada founder Shopee Indonesia, Pak Pandu Sarir, terus ketua MPR. Nah, itu relasi ataupun koneksi-koneksi itu yang kita dapatkan ketika kita menjalankan bisnis pada saat kuliah. Nah, apalagi teman-teman di mata kuliah etika bisnis ini ataupun di kuliah stay bangsa tadi di semester 5 itu udah ada yang namanya praktek bisnis, teman-teman. Nah, itu banyak kesempatan yang akan teman-teman dapatkan. Semoga
ya para dosen maupun stakeholder lainnya terus mendukung teman-teman gitu, terutama di STIK Kasih Bangsa tadi. Nah, terus selain itu juga teman-teman itu selain memberanikan diri, teman-teman itu ke depan bakal lebih percaya diri juga teman-teman. Banyak investor-investor yang akan datang gitu kepada teman-teman semua, ya dalam hal penerapan etika juga ke pihak investor atau ke pihak lainnya juga bakal terus bersambung gitu teman-teman. Nah, jadi saya kalau teman-teman pengen menjalankan bisnis di saat ini juga, saya sangat menyarankan langsung saja terjun gitu teman-teman. Insya Allah banyak manfaat-manfaatnya juga teman-teman. Nah, selain itu juga saya ingin mencerita juga suka duka dalam membangun bisnis tadi teman-teman. Nah, ini emang dalam hal tanggung jawab tadi, etika itu sangat penting karena ya akan ada aja gitu suka dukanya teman-teman. Baik dalam hal kegagalan. Nah, kegagalan ataupun kekecewaan ini biasanya kita dapatkan di karyawan-karyawan kita teman-teman. Nah, misal karyawan di perusahaan saya sendiri sedang memproduksi sarang burung walet. Nah, nanti ada aja gitu kekecewaan, terus kegagalan. Nah, gimana etika kita dalam hal menyampaikan kepada karyawan kita sendiri agar ya karyawan kita itu tetap nyaman dalam bekerja dan happy gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman juga ya sangat dalam hal kerja kerasnya ini suka dukanya, terus kurang tidurnya. Nah, ini selalu menyambung itu dalam hal penerapan etika tadi teman-teman. Dan itu tadi sekian dari saya, itu sedikit sharing tadi terkait bisnis saya sendiri, startup saya sendiri. Mohon doanya terus teman-teman. Dan saat ini kita juga lagi mengurus ekspor ataupun menjual produk kita ke luar negeri teman-teman. Sedikit lagi langkahnya, mohon doanya. Semoga teman-teman juga di sini yang pengen terjun ke bisnis setelah semester 5 ini dapat dilancarkan, dipermudah, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, mungkin terkait materi etika tadi udah banyak dijelaskan juga sama Bang Rizwan. Saya yang sedikit cerita mengenai penerapan etika di startup saya sendiri, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irfan Didi atas sharingnya. Ternyata sudah membangun bisnis sejak semester 1 ya Kak ya? Ya, benar. Saat ini berkuliah di IPB. IPB. Masya Allah, oke deh kalau gitu. Baik, kepada seluruh audiens, apabila memiliki pertanyaan terkait etika bisnis, bisa nanti raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya di kolom chat kepada Kak Rizwan dan juga Kak Irfan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita akan memutarkan video profile STIE Kasih Bangsa. Kepada panitia dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, setelah diangkat menjadi Supervisor Finance di perusahaan ini. Yang saya suka dari STIE Kasih Bangsa adalah bagaimana mereka menyiapkan anak didiknya, memiliki kualitas yang tangguh, pandai semuanya, attitude-nya baik sekali, dan kemudian dalam bekerja terlihat memang mereka lebih baik dari karyawan-karyawan lulusan dari universitas lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan dan juga mohon kepada apakah Bapak Eka Wahyu sudah bergabung kembali? Oke.
Kita akan ada sharing session di sini bersama dengan Pak Eka Wahyukasih dan juga kepada Kak Rizwan juga Kak Irfan. Kepada Pak Eka Wahyukasih dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Kita hari ini merasa bangga punya adik-adik kita mahasiswa semester 6 IPB yang telah memiliki perusahaan startup yang telah memulai dari semester 1 dan juga Rizwan yang sudah punya pengalaman di asuransi selama 8 tahun. Saya kira ini bisa memotivasi seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ikut e-seminar STKC Bangsa pada siang hari ini. Karena kebetulan dua-duanya di STKC Bangsa memang sedang giat-giatnya untuk mencetak para millennials entrepreneurs melalui kurikulum inkubasi bisnis level 1, level 2, level 3, dan skripsinya adalah pendirian startup. Sehingga apa yang dilakukan oleh Irfan Didi Pramana semester 6 IPB, saya harapkan bisa lebih memotivasi lagi mahasiswa-mahasiswi yang hadir khususnya di STKC Bangsa, seperti yang terus-menerus di mata kuliah inkubasi bisnis. Kita juga mengharapkan mahasiswa kita yang saat ini melaksanakan e-seminar nasional ini juga mampu segera menjadi entrepreneurs millennials seperti yang telah dilakukan Irfan Didi Pramana. Dan kalian beruntung karena sejak semester 2 kalian telah dilatih melalui inkubator atau inkubasi bisnis di STKC Bangsa, kemudian ada level 2, level 3, sehingga kalian akan masuk ke dunia bisnis akan lebih mantap lagi. Dan di samping itu, kalian juga memang dilatih untuk berpegang erat pada etika bisnis, mata kuliah etika bisnis. Baik, untuk hari ini, kita bicara business ethics for digital age. Seperti yang saya katakan, digital business akan chaos without ethics. Kalau tanpa etis ini bahaya sekali karena akan menyangkut data big data dengan AI ya, artificial intelligence yang begitu dahsyat sehingga business ethics di era digital menjadi sangat mutlak. Kita hari ini di seluruh dunia berbicara digital world ya, dunia digital. Dan kita semua melakukan hubungan relations itu tanpa semua melalui online, lewat chat, messenger, sosial media, dan lain-lain. Dan kita bahkan tidak pernah bertemu secara offline. Nah, hanya melalui digital. Dan kita telah bisa berkomunikasi dengan teman ataupun mitra di seluruh dunia. Dan kalau tanpa ethics, itu akan sangat-sangat bahaya. Kita melakukan segala sesuatu, kita share data kita saat ini, dan kita bahkan tidak berbicara, hanya chatting tanpa suara, sehingga kita tidak bisa melihat mimik, suara yang apakah mereka itu jujur atau tidak, bahkan kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah tulisan, gambar, dan data. Dan kemudian kita dengan melalui komunikasi gitu, kita membuat opini dan membuat keputusan apakah itu kita masuk bisnis dengan yang bersangkut atau tidak. Hanya demikian simpelnya. Maka kalau tidak ada business etik di era digital, ini benar-benar sangat bahaya. Kita bisa melihat di tahun 2018, negara Jerman telah membuat yang disebut Data Ethics Commissions dengan jadi komisi untuk ethics ya berbasis data dengan menggunakan European values, yaitu nilai-nilai dari Eropa. Demikian juga Kanada telah membuat suatu prinsip guidance ya, guiding principle untuk memastikan bahwa ethics digunakan
khususnya dalam penggunaan artificial intelligence seperti robotics dan lain-lain. Bahkan di Asia, Korea telah membuat ethics guidelines untuk Intelligence Information Society di tahun 2018 juga. Dan negara-negara maju telah melakukan hal ini. Bukan hanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum perdata maupun pidana, tapi ethics lebih dari itu, karena ethics bisa tidak terjamah, belum tentu terjamah hukum. Sehingga pelanggaran ethics belum tentu terjamah hukum. Dan kalau ethics itu tidak menjadi behavior dalam melaksanakan bisnis di era digital, maka korban akan banyak. Dan kita harus sepakat bahwa hal-hal yang tidak bersifat ethics dilakukan oleh siapapun dalam dunia bisnis digital, harus kita lakukan kampanye, kita blok bahwa jangan berbisnis dengan perusahaan seperti itu. Karena itu akan merugikan banyak orang. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memang telah membuat beberapa peraturan ya berkait dengan digital bisnis. Tetapi saya kira itu masih permulaan, masih perlu penyesuaian dan terus diperbaharui. Karena digital berkembang demikian pesat. Tetapi sekali lagi, bisnis etik di era digital menjadi penting dan para millennials entrepreneurs itu harus dibekalin pengetahuan tentang bisnis etik sejak di bangku kuliah. Maka memang mau nggak mau di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik swasta maupun negeri, harus memasukkan kurikulum yang sangat penting. 2 kurikulum, 1 adalah bisnis etik. Bisnis etik harus menjadi behavior millennials entrepreneurs. Setelah bahkan sebelum mereka lulus, mereka tuh harus semua mahasiswa dan sarjana baru harus telah memiliki pengetahuan bisnis etik yang dijermakan dalam behavior masing-masing sebelum terjun dalam bisnis digital. Itu yang sangat penting. Nah, kalau kita melihat bagaimana bisnis ethics for digital organization, tentu ada beberapa prinsip yang perlu bagi suatu perusahaan yang akan didesain atau model bisnis yang akan dilaksanakan oleh para millennials entrepreneurs yang bahkan masih duduk di bangku kuliah telah masuk menjadi entrepreneurs. Jadi dalam semua desain model bisnisnya harus memperhatikan privacy, security, keamanan, dan integrity dalam melaksanakan model bisnis yang dirancang. Dalam dunia digital, transparansi dan integritas itu menjadi suatu nilai utama sebagai guidance untuk para millennials entrepreneurs sebagai profesional behaviornya, ya, karakternya sebagai seorang profesional. Dan organisasi atau startup yang mau didirikan harus benar-benar menggunakan data-data, big data, secara bertanggung jawab dan memakai etik dalam berbagai cara bisnis. Yang kedua adalah prinsipnya harus benar-benar mempromosikan kepercayaan bahwa bisnis organisasi startup baru itu benar-benar harus mempromosikan nilai-nilai dalam melakukan model bisnis bahwa benar-benar kepercayaan menjadi nomor 1 dalam berbisnis di era digital. Jadi para mahasiswa harus ingat, para millennials entrepreneurs, promote trust menjadi prinsip yang sangat penting juga. Dan kadang kita terjebak dalam pikiran alam bawah sadar yang bias, ya, dan mampu mempengaruhi behavior kita. Karena banyak sekali artificial intelligence dan digital business yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar kita sehingga membentuk kita behavior yang tidak baik. Maka hal itu benar-benar harus kita perhatikan.
untuk masuk sebagai millennials entrepreneurs atau millennials profesional di berbagai bidang pekerjaan selain sebagai entrepreneurs. Kemudian prinsip yang berikut, yang keempat adalah harus benar-benar bahwa apa yang dilakukan benar-benar harus mampu dipertanggungjawabkan. Model bisnis berkaitan mitra bisnis dalam pelaksanaan bisnis, baik dari sisi produk dan jasa, dari sisi produksi, distribusi, mata rantai bisnis, itu semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang prinsip kelima adalah dalam melakukan bisnis harus terus-menerus mempromosikan tentang budaya etik kepada seluruh mitra, kepada seluruh masyarakat, bahwa budaya etik dalam digital bisnis menjadi utama. Jadi semua millennials, baik profesional maupun entrepreneurs, harus benar-benar terus-menerus mempromosikan budaya etik. Dan dalam digital ekonomi, suatu organisasi atau startup yang sukses itu harus menjadi bukan hanya aware terhadap nilai-nilai etika seperti trust, kepercayaan, kejujuran, fairness, confidentiality, kemudian accountability, tetapi harus secara aktif mengadopsi semua nilai-nilai etis dalam mengambil suatu keputusan yang tepat dan benar, sehingga semua keputusan bisnis bisa dilakukan berbasis etis. Sehingga pertama, bisnis para millennials akan berkembang dengan sangat pesat karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian masyarakat juga akan pasti memilih perusahaan-perusahaan yang berbasis etis. Saya kira itu adalah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi, para millennials, entrepreneurs, millennials profesional yang mengikuti e-seminar nasional tentang business ethics in digital era yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 2 STKC Bangsa. Semoga semua peserta akan setelah mengikuti e-seminar ini mampu merubah pikiran bahwa bisnis etik menjadi penting, bahwa bisnis etik justru merupakan suatu strategi jangka panjang akan sukses bagi semua millennials entrepreneurs. Saya kira itu komentar saya, dan saya bangga kepada dua narasumber yang masih sangat muda, millennials. Semoga kedua narasumber, yaitu Rizvan Zaimusa SM dan Irfan Didi Pramana, tetap berpegang teguh dalam bisnis etik dan melaksanakan aktivitasnya, dan semoga kalian makin sukses ke depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Eka atas tambahan sharingnya kepada seluruh peserta e-seminar hari ini. Adapun para audiens yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui room chat ataupun raise hand. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Aisyah Nur Fauziah. Kayaknya pertanyaannya untuk keduanya, baik untuk Kak Rizvan dan juga Kak Irfan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan etika berbisnis di tengah. Kak Rizvan izin bertanya, tadi salah satu cara menerapkan etika berbisnis adalah jujur dan adil. Nah, kan nggak semua pengusaha nih memiliki sikap seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita sebagai konsumen menghindari tindak penipuan yang dilakukan oleh
pengusaha yang tidak jujur tersebut. Nah, pertanyaan ini untuk Kak Rizvan dan juga Kak Irfan. Siapa dulu Kak kira-kira nih yang jawab? Halo. Ya. Ya. Ini yang bertanya ada 2 ya? 2 atau 1? Dari Aisyah Nur Fauziah dulu Kak. Yang tadi. Mas Putu siapa nih? Kalau Koreka, oke. Aisyah ya, dari mulai Aisyah dulu ya. Oke. Iya, betul. Bentar. Saya ulang pertanyaannya. Kak Rizvan, izin bertanya, tadi salah satu cara menerapkan etika berbisnis ada yang jujur dan adil. Nah, tidak semua pengusaha memiliki sikap seperti itu, bahkan banyak pengusaha yang memanipulasi testimoni yang meyakinkan. Tips dan trik untuk konsumen. Oke. Untuk menghindari penipuan tersebut. Gini, misalkan nih kita sebagai konsumen ya, aku juga kan sebagai pelaku bisnis dan sebagai konsumen juga. Nah, kalau aku sebagai konsumen, dasar yang pertama yang kita harus ketahui itu kalau ada yang kayak buat manipulasi testimoni kayak gitu, pertama kita bisa cek dari toko merchant lain. Nah, toko-toko merchant lain yang kita mau beli, misalkan barangnya apa, handphone nih. Nah, handphonenya bisa dibilang ada beberapa toko juga jual. Nah, kita lihat dasarnya dari testimoni. Nah, testimoni itu mungkin terlihat yakin, tapi jangan terlalu berburu-buru. Yang pertama itu kita harus cek ke toko merchant lain yang harganya sama atau logis lah. Logis itu sesuai logika. Misalkan harga handphonenya 2 juta, kalau kita beli di harga yang toko ini 1,5, kayaknya sih menurut kita tuh nggak logis kan kalau dari selisih harga yang jauh. Itu dari harga tuh sensitif. Jadi bisa dibilang dari harga juga bisa terlihat dari toko merchant lain, kita bandingin. Itu namanya market intelligence ya. Nah, yang kedua, dasar yang kedua itu kita bisa lihat portofolio yang telah dijual. Biasanya tuh kita tahu kalau di e-commerce yang ada di Indonesia tuh ada terlihat tuh terjual berapa gitu kan portofolionya. Nah, itu bisa dilihat juga dari situ kalau emang udah cukup banyak dan ada yang beli lebih dari ya minimal 1.000 lah kalau menurutku ya, minimal 1.000 artinya udah effort dia, usaha banget, jadi bisa dipercaya mungkin. Nah, yang ketiga, kalau masih misalkan kita nggak nyesel nantinya, kita bisa beli di toko yang resmi atau official gitu. Jadi toko resmi atau official tuh kemungkinan besar itu produk yang sudah resmi, cuman dalam bentuk digital aja gitu. Kayak kita datang ke mall, tokonya langsung gitu kan, PT misalkan Samsung gitu ya, Samsung yang resminya gitu. Jadi kemungkinan ketipunya kayaknya kecil gitu. Gitu untuk Kak Aisyah ya, jawabannya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, boleh mungkin ditambahkan dari Kak Irfan, gimana nih Kak? Apalagi kan Kak Irfan ini bisnisnya udah cukup besar ya Kak, terus juga kliennya dari berbagai daerah. Nah, gimana tuh Kak? Ya, baik. Kebetulan saya juga ada beberapa produk turunan seperti minuman sarang burung walet dan produk kesehatan kecantikan seperti masker dari sarang burung walet dan lain-lainnya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai konsumen itu bisa percaya terhadap produk tersebut? Ya, emang jujur banyak sekarang pelaku-pelaku bisnis itu yang menerapkan etika-etika yang tidak baik itu, baik dalam hal produknya sendiri untuk misalnya membayar artis untuk mempromosikan produknya sendiri. Nah, itu kan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu sekarang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai konsumen? Nah, saya juga selalu menerapkan hal ini gitu. Benar. Yang pertama, benar kata Kak Rizvan tadi, kita perlu mengetahui dulu portofolionya. Portofolionya itu baik dalam hal penjualannya sudah berapa. Nah, itu harus teman-teman benar-benar perhatikan gitu. Nah, yang kedua, teman-teman kalau di produk kecantikan misalnya, di produk kecantikan teman-teman harus benar-benar secara detail perhatikan perizinan-perizinannya, baik BPOM-nya
dan lain-lainnya gitu teman-teman. Nah itu perlu teman-teman perhatikan secara dalam. Nah terus kaitannya dengan komposisinya juga teman-teman, misalnya artis A mempromosikan produk ini. Nah itu teman-teman misalnya untuk menghilangkan jerawat. Nah itu teman-teman harus perhatikan juga ingredientsnya ataupun komposisinya dari produk tersebut. Nah dari situ kita setidaknya bisa mengurangi tertipu ataupun hal-hal lainnya agar kita selalu terhindari dari yang namanya produk yang tidak cocok dengan kita, teman-teman. Itu dua yang saya terapkan biasanya. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Irfan Didi. Benar banget sih, Kak, di zaman era digital ini kan aplikasi media sosial itu udah banyak banget. Kayak contohnya tuh TikTok atau Instagram. Nah, itu kan yang membuat iklan itu berseliweran gitu ya di mana-mana. Seperti yang tadi Kak Irfan dan juga Kak Rizwan katakan, ada banyak alternatif begitu. Bisa kita belanjanya di official store-nya atau kita ngelihat ingredients dari produk yang ingin kita beli gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Atika. Bagaimana cara Kakak tetap konsisten dalam menjalankan etika bisnis? Mungkin boleh Kak Irfan dulu deh. Baik, kalau saya sendiri selalu menerapkan atau memperhatikan klien-klien kita gitu teman-teman. Nah, kenapa? Karena dengan beretika yang baik, kita itu perusahaan kita dapat dipercaya kepada klien ataupun perusahaan-perusahaan eksportir dan lain-lainnya. Nah itu kita selalu menerapkan atau selalu konsisten agar perusahaan kita itu selalu dipercaya dengan kejujuran ataupun perilaku etika yang baik terhadap semua stakeholder yang ada. Nah, dengan beretika secara konsisten, insya Allah pergerakan bisnis kita, perjalanan bisnis kita itu semakin melejit gitu teman-teman, semakin tumbuh dan berkembang secara cepat. Nah itu yang selalu saya tekankan kepada co-founder saya juga, rekan-rekan tim saya juga, dan karyawan-karyawan juga. Nah, baik dalam hal di karyawan juga itu selalu kita terapkan etika-etika itu agar ya tidak ada yang namanya nggak jujur. Nah, karyawan-karyawan yang malas-malas, nah itu selalu kita tetap konsisten karena banyak benefit-benefit yang didapatkan gitu, teman-teman. Nah, itu hal seperti itu yang selalu membuat konsisten sehingga dari hal-hal tersebut ya pertumbuhan omset kita itu setiap bulannya terus meningkat gitu teman-teman. Ada aja rezeki yang datang gitu. Itu. Oke, terima kasih Kak Irfan. Mungkin selanjutnya dari Kak Rizwan. Halo, ya. Pertanyaan dari Kak Tika ya? Iya Kak, betul. Kak izin bertanya, bagaimana cara kakak tetap konsisten dalam menjalankan sebuah bisnis? Nah, kalau ditanya konsisten dalam menjalankan sebuah bisnis, pertama kita tahu dulu kalau bisnis itu perlu adanya pola pikir sama mindset pengusaha. Jadi beda yang namanya mindset sebagai karyawan atau sebagai masih di bawah pengusaha, itu beda sama mindset orang berbisnis. Jadi mindset orang berbisnis itu kita harus tahu gimana caranya dia membeli dan bagaimana dia caranya menjual. Nah, kalau dia udah tahu caranya membeli dan menjual, artinya si mindset si pengusaha itu artinya sudah melekat tuh, jadi benar-benar pengusaha. Nah, biasanya kalau mau konsisten, itu kita berulang kali aja, kayak looping gitu, perulangan aja, kayak misalkan kita repeat order beli dengan cara yang sama gitu. Jadi kayak misalkan tadi kan aku ada materi, kita jawab secara responsif, itu tetap harus kita jaga tuh. Jadi kita minimal dari mindset kita kan kita tahu cara jual mau beli tuh nggak bisa lewat dari waktu. Misalkan lama nih balas, akhirnya orang lain cabut gitu kan.
Jadi minimal kita bisa balas pertanyaannya aja dulu, itu aja dulu yang kecil. Jadi kita respon tektok-tektokannya nyata, walaupun kita nggak balas dengan yang cepat, tapi minimal kita bisa jelasin gitu kalau barangnya kayak gini. Dan itu hal kecil menurutku. Jadi pola pikir dulu yang kita bisa jaga nih, maksudnya kita pikir pola pikir kita tuh sebagai pengusaha, dan pengusaha itu kalau kita nggak jualan artinya bisnis ini bakal nggak jalan gitu, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ini. Jadi mindset itu harus dipikirin, bukan seperti yang mindset orang, mungkin kalau orang karyawan ada juga pengen pengusaha tapi mindsetnya masih karyawan, jadi bakal kayak jomplang-jomplang gitu, nggak konsisten, ntar yang satu bisa nggak profesional kan, kadang dibalas kadang enggak karena sibuk. Terus dia mikir ya udahlah gampang, bisnis cuma sampingan. Nah itu nggak bisa, menurut aku bakal nggak konsisten. Jadi harus punya mental pengusaha dulu gitu, jadi bakal bisa konsisten. Dan hal yang kecil itu dari responsif sih, responsif pola pikir kita terhadap bisnis itu. Kalau bisnis itu nggak jalan, kita nggak bakal bisa makan gitu, intinya gitu dulu mindsetnya gitu. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Rizvan. Benar banget tadi kata Kak Rizvan dan Kak Irfan, selain kita harus punya niat, ternyata kita juga harus punya rasa konsistensi dalam diri, jangan juga takut gagal untuk tetap berbisnis. Karena kalau bisnis itu untungnya nggak langsung datang di hari itu ya Kak ya, bisa untungnya 1 bulan kemudian atau bahkan 3 bulan kemudian gitu. Baiklah, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.20, kita akan menutup sesi tanya jawab hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Rizvan dan Kak Irfan yang telah menjadi pembicara dalam acara e-seminar nasional hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kakak sampaikan dan juga kakak bagikan akan kita terapkan nanti dan juga menambah motivasi khususnya untuk anak-anak STY Kasih Bangsa yang sedang menjalankan program inkubasi bisnis dari level 1 sampai dengan level 5. Kebetulan STY Kasih Bangsa ini Kak menjalankan program inkubasi bisnis ini untuk salah satu menjalankan program Kampus Merdeka, yaitu menciptakan wirausahawan muda. Oke deh, kalau begitu terima kasih atas kesempatannya saya menjadi moderator hari ini. Semoga kita akan bertemu di sesi-sesi e-seminar nasional berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Tami. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Rizvan Jaimusa dan Bapak Irfan Didi Pramana selaku pembicara pada hari ini. Pemaparan materi e-seminar hari ini sangat bermanfaat untuk kami, tentunya dalam menjalankan bisnis dengan etika yang baik dan benar. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada kedua pembicara dan moderator kita pada hari ini. Sertifikat akan diberikan oleh Bapak Dr. Eka Wayu Kasih, SH/MH, SEMM, SPD, MPD, kepada Bapak Dr. Eka Wayu Kasih, dipersilakan. Baik, atas nama Kampus Beasiswa STY Kasih Bangsa, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rizvan Jaimusa atas sharingnya hari ini, sehingga sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, mahasiswi, baik dari kampus STY Kasih Bangsa maupun kampus lain yang ikut hadir pada acara ini. Mohon perkenan Bapak Rizvan Jaimusa untuk menerima penghargaan dan ucapan terima kasih dari Kampus Beasiswa STY Kasih Bangsa. Oke, terima kasih banyak Bapak Eka Wahyu Kasih atas pemberian sertifikat ini. Saya terima ya Pak. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah partisipasi dan mendengarkan. Semoga bisa menjadi manfaat sebagai mahasiswa yang akan menjadi entrepreneur maupun jadi karyawan yang akan sukses nantinya gitu. Oke.
Selanjutnya, atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, kami juga ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adik Irfan Didi Pramana, mahasiswa semester 6 IPB yang telah memiliki startup, yaitu sebagai CEO dan founder dari klambirbirdnest.id. Tentu sangat membanggakan, dan di Irwan hari ini telah memberikan pengalaman dan paparannya tentang bisnis etik di era digital yang terkait dengan bisnisnya. Semoga bisnis Irwan bisa tambah maju karena berpegang kepada bisnis etik, dan dengan itu saya mohon Irwan bisa menerima penghargaan e-sertifikat dari Kampus Beasiswa STK Sebangsa. Silakan. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Eka Wahyu, moderator dan para panitia, Bang Rizwan juga, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Terima kasih banyak. Tetap semangat teman-teman. Semoga ilmunya sangat bermanfaat, dan saya tunggu teman-teman muncul dan kolaborasinya teman-teman ke depan. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Saya terima Pak. Ya. Dan atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, saya juga memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada moderator kita, Ibu Sri Utami Nur Hasana, SPD, yang nanti sertifikatnya akan diserahkan langsung di kampus, langsung hard copy-nya. Terima kasih. Dan juga kepada MC mahasiswa semester 2, Muhammad Arif Rahman, yang telah membantu acara ini juga dengan sangat baik dan sukses. Mudah-mudahan kalian semua ke depan akan lebih maju lagi. Dan sebelum saya mengakhiri acara e-seminar ini, saya ingin memberi pengumuman sekaligus mengundang semua adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini, bisa termasuk para narasumber, untuk ikut serta untuk e-seminar ST Kasih Bangsa besok hari jam 10.30 dengan tema Good Ethics, Good Business. Saya kira ini adalah tema yang sangat menarik, dan juga di situ ada 3 narasumber, semua adalah millionaires entrepreneurs, sehingga tentu akan sangat menarik untuk memotivasi adik-adik mahasiswa untuk mengikuti jejak-jejak mereka sebagai millionaires entrepreneurs. Dan juga saya mengundang adik-adik mahasiswa di sini hari ini masih COVID-19 yang begitu melonjak, dan saya selaku Ketua Umum juga Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia setiap minggu melaksanakan e-seminar kesehatan, yaitu besok PIKTI Nasional e-seminar seri ke-51 dengan tema Fibromyalgia Syndrome Integrative Therapy Konsep. Besok jam 2.30. Jadi pagi jam 10.30 adalah e-seminar ST Kasih Bangsa, dan jam 2.30 adalah e-seminar PIKTI Nasional dengan narasumber yang sangat berpengalaman. Semoga adik-adik mahasiswa semua bisa mengikuti good business, good ethics, dan juga kesehatan. Semoga kita semua maju, baik dalam dunia bisnis dan kesehatan yang juga sangat penting. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional ST Kasih Bangsa dengan tema Business Ethics in the Digital Age dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam Indonesia untuk kita semua. Sampai